Hai saudara-saudari, berjumpa lagi di program ini, Panggilan Iman. Saya selalu bersuka cita membagikan setiap kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang memampukan kehidupan kita. Ingatlah saudara, janji Tuhan adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan saudara jangan pernah bosan tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan memberi kita pengharapan, masa depan, dan kehidupan yang kekal. Dan saya masih tetap membahas seputar tema, yaitu dirimu berharga karena Tuhan Yesus. Iya, tepat sekali, dirimu tetap berharga. Berharganya diri kita bukan karena dinilai dengan ukuran dunia, memiliki uang yang banyak, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi. Itu semua hanyalah bonus atau yang ada di dunia ini. Tetapi berharganya diri kita karena Tuhan sudah memilih kita, mengasihi kita, dan kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Saudara, ini doa saya. Kiranya kasih Tuhan terus melimpah bagi saudara dan harapanmu tidak hilang. Dan sekarang bagian keempat saya membahas dalam kitab Amsal pasal yang ke-19. Namun sebelumnya kita awali selalu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ada bagi kami, Roh-Mu itu hadir dan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu manusia. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup, berikan hikmat pengertian, dan kami dimampukan untuk melakukan setiap perkataan firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus, bukakan hati kami dan juga mata rohani kami. Pikiran kami fokus dan bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Aku berdoa berkati mereka yang mendengarkan saat ini. Apapun pergumulan mereka, selalu ada Tuhan yang membuka jalan dan keajaiban Tuhan nyata atas kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Nama Yesus saja dimuliakan. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, katakan dengan imanmu, saya berharga karena Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya berharga karena Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita simak firman Tuhan. Saudara boleh buka handphone saudara atau Alkitab saudara dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 20. 5 ayat saya selalu bagikan. Ini bagian yang keempat. Saudara kalau belum mendengar, silakan klik YouTube ini bagian 1, 2 dan 3 supaya kita tidak terlewatkan ya saudara. Dan sekarang kita di ayat yang ke-16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa berpegang pada perintah. Ingatlah selalu saudara bahwa arti dari Amsal berbicara tentang hikmat. Pikiran Allah ditaruh bagi orang percaya. Saudara adalah orang percaya, jangan sampai kita menolaknya. Dan dikatakan siapa berpegang pada perintah. Perintah apa? Yaitu Alkitab, firman-Nya. Jangan sampai kita menolak apa yang Tuhan ajarkan. Misalkan contoh sederhana, milikilah hati yang berbelas kasihan. Sederhana, tetapi kita harus juga melakukan hal itu. Artinya jangan pelit, jangan kikir, jangan boros, tapi royal di dalam Tuhan. Memberi yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, itu salah satu saudara. Jadi jangan sampai kita tidak berpegang pada perintah Tuhan. Sekalipun kita tidak sempurna, sekalipun kita seringkali gagal, lalai, tetapi tetap memiliki hubunganmu dengan Tuhan.
Karena begitu mudah kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun. Tapi tentu di tempat yang jelas dan tepat. Nah saudara, dikatakan siapa berpegang pada perintah memelihara nyawa. Memang nyawa adalah urusan Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan memelihara nyawa artinya kita punya pengharapan masa depan. Ya, dunia ini kacau saudara. Etika manusia sudah rusak, moral manusia sudah hancur karena dosa. Nah, kita harus bisa menjaganya. Jangan sampai tertarik, jangan sampai terbawa arus dunia. Memang kematian semua ada di tangan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup asal-asalan, dalam dosa atau dalam kebiasaan buruk, justru kita cepat mati juga saudara. Bukan Tuhan itu marah atau apa, tapi karena kesalahan kita juga. Diri kita juga, kita terlalu mengikuti keinginan daging. Lalu bagaimana caranya? Yaitu jangan sampai menolak firman Tuhan. Berpeganglah pada perintah Tuhan. Dan juga siapa menghina firman, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Menghina ini dalam arti luas saudara, meremehkan, mengabaikan, hati yang keras, membatu, sehingga kita menghina firman Tuhan. Firman Tuhan ini berlaku kepada siapa saja, kepada orang percaya terlebih, dan juga kepada orang yang di luar Kristus. Jangan sampai kita menghina firman. Andalkanlah Roh Kudus dalam hidup saudara. Seperti Raja Salomo, seorang yang mengasihi Tuhan dan juga punya hikmat Tuhan. Ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, siapalah kita? Firman Tuhan seolah-olah kita membuat Tuhan berhutang sama kita. Sekali lagi, siapalah kita? Kita hanya ditiup saja sebentar, lenyap saudara. Kita hanya digoncangkan sedikit aja, dunia ini kita lenyap saudara. Siapalah kita? Apalah kehebatan manusia? Apalah kesombongan manusia? Apakah kesombongan itu bisa melampaui Tuhan? Tidak akan mungkin. Justru Tuhan buang orang yang sombong. Jangan sombong. Tetapi siapa menaruh belas kasihan, hatinya iba, murah hati, tidak pelit, tidak kikir. Saudara seperti berhutang. Maksudnya memiutangi Tuhan. Bayangkan Tuhan bayar berkali-kali lipat. Bayaran Tuhan itu bukan hanya uang, tapi keselamatan jiwa saudara. Yang sebenarnya saudara harus dibuang ke neraka. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang bisa melakukannya dan berkuasa atas hidup saudara. Berarti milikilah hati berbelas kasihan. Apa yang kita bisa berikan? Waktumu, tenagamu, perkataanmu, doamu, ya, terus nasihatmu, uangmu, dan segalanya. Banyak hal yang kita bisa lakukan selama kita mampu melakukannya. Jangan terpaksa, jangan cari muka supaya dilihat oleh orang. Tidak perlu saudara. Yang penting apa yang kita bisa lakukan saja. Tuhan yang membalaskan perbuatannya itu. Ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ya, kita boleh mendidik, boleh mengajar anak-anak supaya apa? Dia punya kehidupan yang benar. Seperti saya pernah contoh mengalami didikan orang tua. Memang tanda kutip ada kekerasan. Tetapi saya satu hal bersyukur.
Kalau saya tidak dikerasin, maka saya tidak akan jadi orang yang taat sama orang tua, terlebih sama Tuhan. Jadi saudara, bagi kita anak-anak, jangan sampai kita menolak didikan atau ajaran dari orang tua. Ya. Tetapi ajaran itu tidak harus kekerasan selalu, tidak. Melainkan kita selalu didik. Sekalipun orang tua punya anak yang nakal atau bandel atau susah dikasih tahu, dinasehatin. Yang pertama adalah tetap doakan. Yang kedua tetap ingatkan. Nanti Tuhan sendiri yang akan merubah. Itu hal simpelnya saudara. Tetap doakan, ingatkan firman, ingatkan dia selalu. Nanti Tuhan sendiri yang merubah. Dan saudara minta hikmat untuk mendidik anakmu. Bagi saudara yang punya anak, percayalah pasti akan berubah. Karena Tuhan kalau sudah berjanji, dia tidak mengingkari. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Masih ada harapan sekalipun anakmu tanda kutip nakal. Masih ada harapan. Doakan selalu. Dengan topang tangan. Ada kuasa Tuhan bekerja. Tapi jangan engkau mengingini kematian. Jangan sampai amarah yang terjadi. Karena di ayat 19, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Ya, orang yang cepat marah, artinya dia menyimpan kepahitan, marahnya terus membara. Akhirnya kita diintimidasi setan. Dan setan berkata, ajar terus, aniaya terus, kamu sudah dipermalukan, kamu sudah dihina, hajar terus, bila perlu bunuh dia. Nah saudara, kita udah diintimidasi dengan pikiran karena kuasa setan. Lalu keinginan daging kita, egoisnya kita. Nah itu yang dimaksud jangan sampai marah nanti kena denda. Artinya kita sendiri yang rugi. Kita harus bayar denda. Ya, ujung-ujungnya nanti bisa dipenjara. Makanya kita marah bisa. Tapi jangan sampai amarah menyimpan dendam, akar pahit, dan intimidasi setan di pikiran kita. Harus dilawan. Ketika iblis bilang hancurkan terus, kamu udah dihina, dipermalukan. Jangan kasih ampun, hajar terus. Bila perlu bunuh. Nah itu saudara, hati-hati. Kita harus bijak. Ya. Dan ayat 19 tadi, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Jadi tidak terselesaikan saudara. Masalah tidak selesai tetapi malah semakin rumit. Jadi jangan panas hatimu dengan lawanmu juga panas. Kita harus mengalah. Bagian kita sudah kerjakan. Kita sudah ingatkan kalau orang itu atau lawan kita tidak terima, itu urusan dia. Yang penting hatimu harus tetap dingin, sabar, teduh. Jangan panas dengan panas. Kalau dia panas, saudara harus menjadi angin atau menjadi air yang sejuk. Supaya apa? Masalah itu kelar. Terutama bagi saudara yang suami istri atau anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak, sebaliknya. Mari saudara, kita harus bijak di dalam mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita sudah diberikan hikmat. Makanya tema ini adalah dirimu berharga karena Tuhan. Beda kan saudara? Di dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini hanya menampilkan, menunjukkan segala-galanya keindahan, segala-galanya kemampuan manusia. Dengan kata lain, bisa sombong. Tetapi di dalam Kristus tetap ada harapan bagi saudara dalam mendidik anak atau dalam sebuah keluarga. Ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarlah nasihat firman Tuhan.
Jangan keraskan hati saudara. Salomo menjadi raja yang paling kaya karena dia mendengar ayahnya Daud. Dia menyimpan segala Taurat Tuhan. Dan dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Memang Salomo ada kesalahan. Tetapi kita melihat sisi yang indahnya, sisi yang baik dalam kehidupan Salomo. Yaitu dia memiliki pengetahuan, hikmatnya Tuhan. Orang yang paling hebat, paling kaya raya di zamannya. Bahkan hartanya tidak tertandingi. Tetapi ikut Tuhan bukan hanya fokus kepada berkatnya saja. Harus pribadinya. Supaya ketika engkau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan nol, engkau masih tetap setia, kuat melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Jadi saudara, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Jangan keraskan saudara. Supaya apa? Kita menjadi bijak di masa depan. Tadi saya sudah katakan, saya dididik oleh orang tua, tanda kutip pernah. Tapi saya bersyukur orang tua saya karena mengasihi Tuhan. Jadi saya pun yang utama harus mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan yang membalaskan semuanya itu. Segala hal, ya. Saudara, bijak di sini bukan berarti saudara yang tidak sekolah tidak bijak. Kita perlu sekolah sampai perguruan tinggi. Tetapi bukan itu yang menentukan saudara bisa bijak. Saudara bijak karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara dituntun firman Tuhan. Jadi setiap ada masalahmu, engkau bijak. Setiap mengambil keputusan, engkau tidak gelisah, tidak sembrono, tidak gegabah, tapi engkau tetap bijak. Luar biasa bukan? Mintalah kebijaksanaan kepada Tuhan. Dalam menolong orang, mengasihi orang, membantu orang, engkau bijak, saudara. Dan engkau menabur, engkau juga bijak. Tidak pelit, tidak asal-asalan. Itulah firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memberkati saudara, Roh Kudus akan berbicara terus dalam hidup saudara. Sampai di sini saja, 5 ayat saja saya bagikan, dan nanti bagian kelima saya akan buat lagi. Mari kita akhiri firman Tuhan ini yang memberkati iman kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Ajari kami, mampukan kami ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu itu menghidupkan kami. Biarlah kami taat akan didikan Tuhan. Kami berpegang teguh pada firman Tuhan dan menaruh belas kasihan kepada orang lain, supaya orang lain melihat ada Tuhan Yesus dalam diri kami. Ada terang Kristus dalam diri kami. Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon Tuhan. Dan kami mau mendengar nasihat, didikan dari Tuhan, dari orang tua juga yang mengasihi Tuhan, dan kami pasti bijak. Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan, masalah selalu ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saudara pasti diberkati. Jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan like, diklik, komen, subscribe, dan share dari HP saudara. Supaya banyak orang menjadi percaya dan banyak orang mengalami kasih Tuhan Yesus. Itu saja, dirimu berharga karena Tuhan Yesus. God bless you.